Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime yang sedang hangat-hangatnya, yaitu Solo Leveling Season 2 episode pertama. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Siang itu Sung Jinwoo nampak tertidur pulas di apartemennya. Walau begitu lelah, namun Jinwoo segera beranjak dari tempat tidurnya setelah menerima telepon dari adiknya. Apalagi siang ini dia memiliki agenda pertemuan wali murid di sekolahnya Jinah. Setelah Jinwoo tiba di sekolah, Jinah malah bingung sendiri melihat perubahan fisik kakaknya itu. Gadis itu benar-benar tidak menyangka bahwa fisik seseorang bisa berubah sedrastis ini. Penampilan Jinwoo yang begitu glow up tak ayal membuatnya jadi pusat perhatian para gadis. Di dalam ruangan pertemuan, Bu Guru wali kelas menjelaskan bahwa Sung Jinah adalah siswi yang baik dan berprestasi. Jinah bisa diandalkan dan menjadi panutan bagi teman-temannya. Selain itu, nilai ujian praktek dan latihan Jinah juga sangat bagus. Jadi bisa dipastikan kalau Sung Jinah bisa memasuki universitas kedokteran unggulan. Sung Jinwoo nampak tersenyum dan puas dengan pencapaian Sung Jinah. Sebenarnya pertemuan ini sudah selesai, namun Bu Guru nampak gundah dan tidak tenang. Dia lantas bertanya pada Jinwoo, jika saja Sung Jinah telah membangkitkan kekuatannya, apakah sebagai seorang kakak Jinwoo akan merekomendasikan pekerjaan hunter untuk adiknya itu? Dengan tegas Jinwoo berkata kalau dia tidak akan melakukan hal itu. Bu Guru pun sudah menduga kalau Jinwoo akan berkata demikian. Disinilah wanita tersebut memohon bantuan pada Jinwoo, yang sepertinya benar-benar sangat penting. Sesaat kemudian Jinwoo menemui Han Songyi di lobi apartemennya. Songyi mengenali sosok Jinwoo karena sebelumnya mereka pernah bertemu dan melaksanakan sebuah raid khusus. Jinwoo memperlihatkan foto Sung Jinah pada Han Songyi, dan disinilah Songyi menyadari bahwa Jinwoo adalah kakaknya Jinah. Tapi Songyi sudah tahu kalau kedatangan Jinwoo adalah untuk menghentikannya menjadi seorang hunter. Songyi tidak peduli Bu Guru wali kelas berkata apapun tentangnya. Namun yang pasti gadis itu mau berhenti sekolah, dan dia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang hunter. Walau Jinwoo sudah memberikan banyak masukan dan saran, tapi Songyi tidak peduli dan malah mengusir Jinwoo untuk pulang. Tapi kedatangan Jinwoo bukanlah untuk menyuruh Songyi berhenti menjadi hunter. Lelaki itu lantas mengajak Songyi pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, Wo Jinchul terlihat menyambut kedatangan hunter kelas S yaitu Hwang Dongso. Dongso sendiri tidak menyangka kalau kedatangannya akan disambut secara langsung oleh Kepala Divisi Asosiasi Hunter Korea. Walau berasal dari Korea, tapi Dongso begitu sombong dan terus merendahkan negara aslinya itu. Dongso juga tidak berniat tinggal terlalu lama di negara ini, dan dia akan menyelesaikan semua urusannya secepat mungkin. Ketika disinggung mengenai dua hunter yang berhasil selamat pada raid yang menewaskan kakak kandungnya, Dongso pun langsung naik pitam. Dia tidak peduli dan memaksa asosiasi hunter diam saja mengenai apa yang hendak dilakukannya pada dua hunter tersebut di dalam dungeon. Sementara itu di gedung utama Hunters Guild, Choi Jong-in ngobrol empat mata dengan Go Gun-hee mengenai penemuan jasad seekor monster di dekat Pulau Jeju. Choi menyadari bahwa para monster berevolusi dan berusaha terbang mencapai pulau seberang.
Meski jarak terbangnya saat ini pendek, tapi suatu hari nanti pasti akan terjadi masalah yang lebih buruk. Setelah mendengarkan penjelasan Choi, Pak Gun-hye lantas memerintahkan tim khususnya untuk menyelidiki monster tersebut. Ketika waktu sudah mulai malam, Sung Jin-woo menemui Ang San-min dan Yoon Ki-chul di depan gate Rengsi. Sang-min tidak menyangka kalau Jin-woo bakal menghubunginya lagi. Manajer dari Guild Wild Tiger itu juga tidak masalah jika Jin-woo mengajak Son-yi, apalagi hanya untuk menonton proses pelatihan raid saja. Mereka pun ngobrol panjang lebar, hingga seorang lelaki bersirah datang dan menghentikan pembicaraan tersebut. Manajer Sang-min pun berkata pada Jin-woo bahwa lelaki bersirah itu adalah hunter rank A yang bernama Kim Chul. Kim adalah seorang tanker dan dia merupakan pemimpin unit penyerangan kali ini. Ki-chul pun menimpali kalau Kim nampaknya agak tersinggung karena Pak San-ming membiarkan Jin-woo dan Song-yi ikut serta dalam raid kali ini. Dan benar saja, Kim Chul memang tidak suka dengan kehadiran Jin-woo dan Song-yi, apalagi keduanya merupakan hunter kelas rendahan. Pak San-ming pun menjelaskan bahwa unit penyerang ini terdiri dari 10 orang, yaitu 1 hunter rank A, 5 hunter rank B, 2 hunter rank C, serta 2 hunter rank E. Sebenarnya Sung Jin-woo ingin membuat Song-yi berhenti menjadi hunter setelah menyaksikan secara langsung tentang kejamnya profesi ini. Tapi setelah melihat formasi yang ada, Jin-woo pun jadi pesimis karena kekuatan tim ini sudah terlalu besar. Member unit penyerang ini pun mulai memasuki gate satu demi satu. Tapi saat Jin-woo menginjakkan kakinya di dalam dungeon, tiba-tiba saja dia merasakan sensasi aneh dan tidak nyaman. Detik itu juga gate rank C berubah menjadi merah menyala. Jin-woo pun segera menarik Song-yi dan berniat untuk keluar dari gate merah itu. Sayangnya usahanya tidak berhasil. Pun demikian Jin-woo masih sempat meminta tolong pada manajer Sang-min untuk segera menghubungi unit penyerang utama. Setelah mendapatkan kabar dari Pak Sang-min, baik Yun-ho yang membawahi Guild Wild Tiger nampak begitu terkejut dengan insiden ini. Dia pun segera meluncur ke TKP untuk melakukan pengecekan secara langsung. Beberapa saat kemudian Jin-woo agak kaget setelah menyadari bahwa dia dan yang lainnya dipindahkan secara paksa di sebuah hamparan lapangan es. Kim Chul lantas menjelaskan bahwa fenomena ini adalah Red Gate. Berbeda dengan gate umumnya, Red Gate merupakan sebuah dungeon khusus yang memutus kontak hunter dengan dunia luar. Semuanya tidak akan bisa keluar dari dungeon hingga bos dunia ini dikalahkan atau terjadi dungeon break. Selain itu, monster yang muncul jauh lebih kuat dari biasanya. Song-yi pun begitu kaget mendengarkan informasi ini. Tapi dia lebih kaget karena ada sebuah anak panah yang mengarah padanya. Untungnya saat itu juga Jin-woo berhasil menghentikan anak panah itu dengan tangan kosong. Sayangnya salah seorang hunter harus meregang nyawa karena serangan panah. Dan ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah monster elf-elf yang bersembunyi di balik pepohonan hutan. Kekejaman elf-elf pun membuat Song-yi nampak sangat ketakutan. Detik itu juga Kim berteriak pada semua membernya untuk bersiaga. Agar bisa pulang dalam keadaan hidup, Kim memaksa semua orang untuk mematuhi perintahnya. Apalagi dia adalah hunter yang memiliki rank paling tinggi. Dikarenakan Kim tidak sanggup untuk memimpin semua hunter, dia pun membagi tim ini menjadi 2 kelompok. Tentu saja semua ini dilakukannya untuk meningkatkan persentase keselamatan. Jika berdiam diri di lapangan ini, mereka pasti akan membeku atau diburu oleh elf-elf. Kim Chul pun berjanji untuk memastikan keselamatan semua orang yang mengikutinya. Tapi dia menolak hunter rank C yang bernama Go Myung-hwan memasuki timnya. Tentu saja ini juga berlaku bagi Sung Jin-woo dan Hong Song-yi, yang tentu saja memiliki peringkat paling rendah. Kim berkata bahwa untuk menyelesaikan dungeon ini mungkin memakan waktu yang sangat lama. Informasi ini pun membuat Song-yi dan Myung-hwan terperanjat sekaligus ketakutan. Anehnya, seorang gadis mage yang bernama Park Hae-jin malah meminta untuk bergabung dengan kelompok sebelah. Gadis itu pun begitu yakin bahwa Jin-woo bukanlah hunter rank E. Menurut Hae-jin, Jin-woo mungkin memiliki rank A atau di atasnya. Apalagi lelaki tersebut bisa menyadari serangan anak panah dari elf-elf. Kim kemudian berkata kalau kelompoknya akan menyusuri jalanan lapang, sementara Jin-woo dan timnya akan berjalan memasuki hutan es. Setelah berjalan beberapa saat,
Kim menyadari kalau wilayah ini dikuasai oleh beruang es. Hal ini bisa diketahui dari tanda cakaran monster pada sebuah pohon. Dan benar saja, Kim dan kelompoknya didatangi oleh beberapa monster beruang es. Kim meminta agar semua membernya bersiaga dan memikirkan cara untuk hidup. Lelaki itu lantas menghalau serangan monster beruang dengan tamengnya, dan setelahnya menyabetkan kapaknya hingga si beruang tewas seketika. Di sisi lain, Hejin berkata bahwa daerah ini merupakan wilayah beruang es. Gadis itu pun menyarankan agar semuanya mundur sebelum bertemu monster tersebut. Tapi Jinwoo tidak sependapat dengan Hejin. Jika hutan ini adalah wilayah beruang es, itu lebih baik daripada mereka harus berurusan dengan elf-elf yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Hejin pun agak terkejut dengan pemikiran Jinwoo yang realistis. Dikarenakan suhu lingkungan yang begitu dingin, Jinwoo lantas mengeluarkan beberapa setelan jaket tebal dari inventorinya. Tentu saja Hejin dan Myung-hwan sangat kaget karena inventory hanya bisa diakses oleh hunter tingkat tinggi saja. Setelah mengenakan jaket yang hangat, Song Yi pun bertanya siapakah Sung Jinwoo ini sebenarnya. Jinwoo pun hanya bisa berkata kalau dia akan bertanggung jawab melindungi Song Yi, karena dia sudah mengajak gadis itu ke tempat ini. Tapi sebagai gantinya, Song Yi dan yang lainnya tidak ada yang boleh bertanya macam-macam pada Sung Jinwoo. Sesaat kemudian mereka pun didatangi oleh monster beruang es. Walau semuanya sangat kaget, tapi Jinwoo meminta mereka tenang. Sementara itu di luar dungeon, baik Yunho tidak bisa berbuat banyak karena Red Gate tertutup rapat dan tidak bisa ditembus. Jika beruntung, mungkin akan ada hunter rank A atau rank B yang bisa keluar hidup-hidup. Dia pun hanya bisa bertaruh pada hunter Kim Chul sebagai ketua raid. Di sini Pak San Ming menjelaskan bahwa ada dua hunter rank A yang memasuki Red Gate. Salah satunya adalah Sung Jinwoo yang belakangan ini menyita perhatiannya. Baik pun sangat terkejut setelah mendengarkan kabar kalau kemungkinan besar Sung Jinwoo adalah hunter yang mengalami kebangkitan kedua. Sesaat kemudian sebuah mobil tiba-tiba datang. Ternyata itu adalah Wang Dongso dan Wo Jinchul. Pertemuan kedua hunter kelas S itu terlihat begitu alot dan saling sindir-menyindir. Baik jadi semakin penasaran karena Dongso juga mengejar Sung Jinwoo. Dongso benar-benar kesal karena Sung Jinwoo memasuki Red Gate. Dia pun berpikir kalau Jinwoo mungkin akan tewas di dalam dungeon tersebut. Jinchul pun menilai kalau Jinwoo sangat beruntung karena hunter sekelas Dongso tidak berkutik di hadapan Red Gate. Tapi nyatanya, Jinwoo berhasil mengalahkan banyak monster beruang es hingga levelnya meningkat. Jelas saja fakta ini membuat Hejin dan yang lainnya bertanya-tanya, mengapa Jinwoo yang kelas rendahan bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah makan siang, Jinwoo meninggalkan timnya dan pergi menuju sarang monster beruang es. Dia lantas membangkitkan seluruh pasukan bayangannya, termasuk Igris untuk melawan pasukan monster beruang es. Perang antara pasukan bayangan dan monster beruang es pun tidak terelakkan. Para monster memang sangat kuat, tapi pasukan bayangan juga tidaklah lemah. Kedua pihak terus bertarung hingga salah satu di antara mereka tidak bernyawa. Tidak hanya pasukan kesatria, pasukan mage juga ikut berjuang dan membantu mengalahkan para monster. Jinwoo hanya melihat di belakang sembari membangkitkan pasukan bayangannya. Setelah semua monster beruang dikalahkan, disinilah muncul seekor beruang besar yang merupakan bos utamanya. Monster itu mengaum dan mencabik-cabik banyak pasukan bayangan. Lebih parahnya lagi, raungan si beruang mampu melibas seluruh pasukan bayangan hingga mana Sung Jinwoo habis seketika. Jinwoo pun memerintahkan Igris untuk meladeni monster besar tersebut. Si beruang pun melesatkan cakaran tajamnya pada Igris. Namun Igris sangat lincah dan mampu menghindari serangan itu sembari menyayat tubuh si bos beruang. Tidak berhenti di situ, Igris juga menghujamkan pedang besarnya pada si beruang hingga monster tersebut menjerit kesakitan. Monster beruang es itu pun nampak berdarah-darah dan sangat tidak berdaya. Namun demikian, bos beruang itu tidak mau menyerah dan hendak meledakkan raungan amarahnya. Tapi sebelum itu terjadi, Igris segera memenggal kepala si beruang hingga membuat Jinwoo benar-benar kagum dengan kehebatan bayangan spesialnya itu. Sementara itu di lokasi lainnya, Hunter Kim Chul terlihat sangat tertekan.
Seluruh membernya nampak meregang nyawa setelah dibantai oleh pasukan LFS. Jelas saja kejadian mengerikan ini membuat Kim sangat ketakutan. Dia pun berteriak kesetanan sembari berlarian menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan.